Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma dari kelas 6 APGSD. Di sini saya memerankan tokoh Nilam dalam cerita monolog yang berjudul Merajut Asa. Kejadian itu, ya, kejadian itu telah menghancurkan apa yang aku miliki saat ini. Aku hanya memilikinya dalam hidupku setelah kepergian ayah beberapa tahun yang lalu. Tapi kenapa? Kenapa ibu juga pergi meninggalkan aku sendiri di sini, Bu? Kenapa? 26 Desember 2004 merupakan hari yang paling bahagia untuk ibu. Karena tepat di hari itu, ibu berulang tahun yang ke-55 tahun. Aku pun bangun sangat pagi, hanya untuk membuatkan ibu kue ulang tahun. Sederhana memang, tapi aku berusaha untuk membuat ibu bahagia di hari itu. Setelah membuatkan kue ulang tahun, ku ajak ibu untuk sarapan. Namun kudapati ibu tidak ada di kamarnya. Oh, aku tahu ibu di mana. Kulihat di kursi belakang rumah. Ternyata ibu ada di sana. Aku tahu kenangan di kursi itu. Karena di kursi itu, ibu dan ayah sering curhat, sering mengeluarkan keluh kesah mereka dalam menghadapi hidup ini. Ku ajak ibu untuk sarapan dan menikmati kue yang telah kubuat. Tapi ibu berdalih, nanti dulu Nilam, ibu ingin di sini sebentar lagi. Kuiyakan perkataan ibu sambil kupeluk ibu dari belakang, menikmati hangatnya embun pagi. Tak berapa lama, kami masuk ke dalam rumah untuk sarapan dan meniup lilin. Di sana aku merasa sangat sedih dan bercampur bahagia karena ibu mengucapkan harapannya yang sangat besar di hari ulang tahunnya hari ini. Ya, harapan ibu yang terbesar adalah agar aku melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, agar cita-citaku dapat dicapai. Tidak hidup susah payah seperti saat ini. Kuiyakan harapan ibu, meskipun sebenarnya hatiku tidak ingin mengiyakannya. Tapi demi membahagiakan ibu, aku berusaha melawan semua egoku. Setelah kami selesai sarapan dan meniup lilin, kuucapkan selamat ulang tahun kepada ibu. Ibu memelukku erat, sangat erat. Tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan, suara orang berlarian ke sana kemari di luar. Aku dan ibu pun kaget. Kulihat di sekelilingku, orang berhamburan ke sana kemari. Dan sambil berteriak, "Ada gempa, ada tsunami, cepat berlindung." Aku dan ibu pun kaget. Kami segera berlari. Meskipun ibu hanya bisa berlari pelan karena kondisinya saat itu sedang sakit. Tapi aku tetap berusaha untuk menuntun ibu agar kami bisa menemukan tempat perlindungan. Tapi tiba-tiba ibu terjatuh. Aku terlepas dari genggaman ibu. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku tidak mungkin berbalik ke belakang. Sepanjang jalan, aku menangis. Aku hanya teringat ibu. Mungkin saja ibu tidak selamat. Atau mungkin saja, pikiranku semakin tidak karuan. Semua pikiran negatif ada di pikiranku. Dan tak lama setelah itu, aku tiba di sebuah rumah, atau dapat dikatakan itu sebuah musola yang terbengkalai. Tapi tempatnya sangat tinggi, dapat dipakai untuk kami berlindung. Air sangat deras, menelan semua apa yang ada di hadapannya.
pohon, mobil, bahkan rumah hanyut terbawa arus. Kami hanya bisa berdoa, meminta perlindungan kepada Allah. Saat itu sekitar 30 menit, gempa mulai reda dan tsunami mulai surut. Orang-orang berhamburan mencari keluarga mereka, kesana kemari, mendatangi setiap posko-posko yang dijadikan tempat perlindungan bagi orang-orang. Tapi apa? Ibu tidak ada di sana. Semua posko datangi. Sampai aku tiba di posko yang terakhir. Di dalam posko itu banyak sekali mayat-mayat yang tergeletak. Mayat-mayat yang tadinya ditemukan di jalan dibawa ke posko itu. Awalnya aku tidak berani. Aku takut ibu di sana. Aku tidak siap menerima kalau ketemukan ibu di sana. Tapi mau tidak mau, aku harus datang ke posko itu. Aku harus melihat apakah ibu ada di sana atau tidak. Aku pun memberanikan diri. Kubuka satu persatu kantong jenazah. Dan ternyata ibu ada di dalamnya. Kakiku serasa tidak mampu lagi untuk bergerak. Mulutku tidak bisa lagi untuk berucap apa yang aku lihat. Ibu sudah meninggal. Tapi aku harap ini hanya mimpi. Mimpi burukku di malam hari. Tapi kenyataannya itu. Inilah keadaannya. Ibu sudah tiada. Ibu tidak selamat dari bencana ini. Hidupku serasa runtuh, hancur berkeping-keping. Melihat orang yang kusayangi pergi meninggalkanku. Tapi apa daya, aku tidak bisa marah. Kepada siapa aku marah? Bahkan kepada Allah pun aku tidak bisa marah. Ingin aku berteriak, tapi aku tidak bisa. Aku sangat sedih di sana. Aku tidak mampu lagi untuk berpikir apa-apa. Aku ingin ikut dengan ibu, tapi tidak bisa. Ternyata Tuhan lebih sayang pada ibu, sehingga ibu harus dipanggil terlebih dahulu. Sejak kejadian itu, saat ini aku tinggal dengan paman dan bibiku. Hidup sederhana memang, tapi mau tidak mau aku harus menjalaninya. Aku sangat tidak betah di sana, karena aku sangat rindu dengan ibu. Aku merasa sampai saat ini jiwaku masih kosong. Aku ingin ibu kembali lagi, tapi kenyataannya tidak bisa. Aku cuma ingat harapan ibu, harapan terakhir ibu di hari itu. Ibu ingin aku menempuh pendidikan yang tinggi agar aku bisa menggapai cita-citaku. Dari sana, aku bangkit. Aku berusaha untuk kuat dan tegar menjalani semua ini. Meskipun hidupku sekarang sudah tidak punya ayah ibu. Aku harus bisa mengabulkan harapan ibu. Harapan terakhir itu benar-benar membekas di dalam pikiranku. Tidak ada lagi pikiranku ingin bekerja. Aku harus sekolah setinggi-tingginya agar ibu bahagia melihatku. Aku cuma berharap ibu tenang di sana. Semoga ibu bisa berkumpul dengan ayah. Nilam di sini pasti akan berusaha mengabulkan harapan terakhir ibu. Nilam sayang ibu. Nilam selalu sayang ibu.